tanpa kompromi ini harus segera diperangi. Dan saya menyatakan berulang-ulang bahwa kejahatan, pembegalan, pencurian kendaraan motor hari ini motifnya bukan sekedar ekonomi, karena banyak dilakukan oleh anak-anak yang belum punya tanggung jawab terhadap keluarga. Senjata tajam, pistol yang berhasil disita oleh Polda Jawa Barat dan jajaran. Apabila dihadirkan jumlahnya tidak sedikit, ratusan senjata tajam berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ini adalah para begal yang sedang menghadapi proses hukum di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Gubernur untuk meninjau barang bukti narkotika yang nantinya pula akan dihancur leburkan. Kita sama-sama bahwa perang melawan kejahatan adalah perang psikologi. Perang melawan kejahatan adalah perang opini. Karena perang psikologi dan perang opini ngajak pada semuanya, orang boleh berasumsi, orang boleh berteori. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tiba saatnya pada kesempatan kali ini kita bersama akan menyimak dengan seksama sambutan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Untuk semangatnya kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Jawara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan, kinerja yang disajikan, prestasi yang ditebarkan kepada Bapak Kapolda Jawa Barat serta Pak Wakapolda. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang hari ini bersiap untuk pindah menjadi Kajati Jakarta. Kemudian Pak Wali Kota Bandung yang lagi terkenal, auman amukannya mulai terasa menggetarkan kota Bandung. Dan saya ingin minta Bapak setiap detik tetap mengaum, Pak. Kalau di luar Bapak mengaum, kalau di rumah tetap mengeong, Pak. Kemudian Kepala BNN, saya ucapkan terima kasih, Provinsi Jawa Barat, yang ternyata beliau seorang penulis tembang Sunda. Asmarandana Kacapian Nuhun. Orang Sunda menyebutnya Mamaos, Pak. Kemudian Kapolrestabes Bandung, Kapolresta Bandung, kemudian para Kapolres Sewilakum Polda Jabar. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BNN, kemudian Kepala BIN, tokoh masyarakat, tokoh ulama yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kemudian teman-teman dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan itu akan terasa memiliki makna manakala masyarakat dalam keadaan tentram dan nyaman. Kata orang Sunda, itu hidup terasa bahagia kalau tiis ceuli herang mata, ngahna ngahning ngeunah dahar tibrasare. Gangguan keamanan adalah merupakan momok yang memiliki implikasi psikologi yang cukup luas terhadap ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Maka saya berucap terima kasih pada Pak Kapolda Jabar yang memulai operasi dari tiis ceuli. Tiis ceuli adalah merupakan operasi untuk jalan bukan pusat kebisingan,
Jalan bukan pusat kesemrawutan. Jalan bukan pusat konflik. Dimulai dengan mendisiplinkan para pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda 2, untuk menggunakan knalpot standar. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan. Sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpotnya brong, pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak. Kemudian selalu saya minta untuk segera ke bengkel dan diganti, langsung diganti, karena banyak yang harganya 400 orang tidak terjangkau untuk menggantinya. Biasa, kalau beli yang brong terjangkau, kalau beli yang standar tidak terjangkau. Dalam solusi jangka pendek, saya berpikir sekarang, ke depan Pemprov akan menyiapkan knalpot standar sebagai pengganti. Nanti saya titipkan ke para satuan lalu lintas yang operasi. Nanti bisa disimpan di pos-pos. Mereka ketika operasi langsung ke pos, langsung ganti, boleh pulang. Tetapi nanti dilihat kualifikasi motornya. Kalau motornya standarnya tahu di bawah harga 25 juta, ya kita ganti, apalagi motornya sudah but ganti. Tapi kalau motornya kelas 50 juta ke atas, jangan, mereka kelas menengah, desilnya sudah desil tanpa desil kalau mereka. Ini yang akan dilakukan. Saya tadi sudah menghitung, oh ini yang harus dilakukan. Nah, karena Pemprov Jabar itu terbiasa. Kenapa setiap masalah selalu selesai? Karena dalam setiap hari selalu mengambil solusi. Ini kompensasinya ini kompensasinya ini kompensasinya ini. Tujuannya untuk apa? Agar anggaran Pemprov tidak menjadi menara gading yang hanya berputar dari itu ke itu, tetapi harus jatuh ke masyarakat agar menjadi perputaran ekonomi. Sehingga kita terus dalam setiap waktu kita lakukan. Penutupan tambang pasti diimbangi dengan pekerjanya, karyawannya diberikan kompensasi. Itu pun kalau tidak bohong. Karena ada yang harusnya 3.000 berubah jadi 18.000 ada. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tramadol. Saya, Pak Kapolda, bisa dilihat dari rekam jejak saya sejak bupati. Saya dari dulu sering melakukan operasi terhadap 1, minum-minuman keras ilegal, 2, obat-obatan terlarang. Kenapa ini menjadi fokus? Pertama, akses publik untuk mendapatkannya gampang. Karena ada di warung jamu, kios-kios kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan. Sehingga kebijakan saya adalah ketika ditemukan, bangunannya langsung dibongkar. Itu cara efek jerahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang membelinya rata-rata anak di bawah usia 17 tahun. Anak-anak SMP sudah mengkonsumsi, SMA sudah mengkonsumsi, efek psikologinya apa? Mereka menjadi anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, melawan, mengancam. Keinginannya apa? Punya HP bagus, punya motor bagus, keinginannya. Dampaknya apa? Siang tidur, malam keluar. Kasus pembunuhan seorang kakek yang merawat cucunya dari kecil karena ditinggalkan oleh bapak dan ibunya, itu hanya satu, kakeknya melarang anaknya jam 11 malam keluar dari rumah. Kakeknya dibunuh, dan ketika diintegrasi anaknya oleh Polres Purwakarta waktu itu, anak itu menjawab bahwa saya merasa bahagia kakek saya bunuh. Cuci otak seperti ini sudah sangat luar biasa. Efek geopolitiknya adalah apa? Efek geopolitiknya adalah melumpuhkan generasi emas Indonesia untuk masa depan, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dia ingin melumpuhkan generasinya untuk dalam jangka panjang. Kalau hari ini misalnya masih investasi, dalam jangka panjang bisa jadi kita akan kehilangan sumber potensi kepemimpinan negara, sumber potensi penjaga negara, polisi, TNI, hakim, jaksa, dan sumber potensi produktif yang itu merupakan ancaman. Desain politik dalam persaingan global
itu di dalamnya juga mendesain merusak otak kiri dan otak kanannya masyarakat pada sebuah wilayah untuk segera dikuasai. Kita ini belum berpikir sampai sana, orang lain tuh sudah mendesain detail untuk 30 40 tahun ke depan. Sehingga tanpa kompromi ini harus segera diperangi, dan saya menyatakan berulang-ulang bahwa kejahatan, pembegalan, pencurian kendaraan motor hari ini motifnya bukan sekedar ekonomi, karena banyak dilakukan oleh anak-anak yang belum punya tanggung jawab terhadap keluarga, belum menikah, masih di bawah umur, usia remaja, rata-rata di bawah 25 tahun. Zaman dulu begal rata-rata 40, 50, hari ini usia muda. Artinya apa? Ada faktor obat yang mempengaruhi pikirannya. Bisa jadi mereka ingin punya motor, mereka ingin punya HP bagus, mereka ingin hidup senang dengan cara yang mudah. Dan hari ini, dulu begal jarang dibunuh, hanya direbut. Hari ini dibunuh. Nah, dampak dari pembunuhan itu apa? Kalau ada yang berargumentasi mereka merampok, membegal untuk kepentingan ekonomi karena kemiskinan, saya katakan pembegalan mengakibatkan kemiskinan. Saya hampir tiap hari, Pak, karena rumah saya itu membuka orang untuk mengadu. Kemarin salah satu korban pembegalan di Kabupaten Subang, di kebun tebu, adalah orang yang baru selesai menunaikan sholat tahajud. Disamper oleh temannya untuk mengambil kambing dari desa tetangga, membeli bukan mencuri. Dia bagian bawa motornya, di perjalanan dihantam ke, ini yang dimaksud. Warga juga harus mentaati, kata orang Sunda, nitih kudu wanci, ngala kudu bebeja. Kunduk karena waktu anu tangtu, ninggang karena mangsa utama. Ada hitungannya. Misalnya tidak boleh beli kambing jam 3 malam. Tidak boleh keluar ngambil kambing jam 3 malam. Sudah dilarang oleh istrinya, Pak, peting keneh tong keluar. Dia maksa. Kemudian yang kedua, kelengkapan kendaraan bermotor, pakai helm itu penting. Kita pakai helm karena takut ada polisi, bukan untuk keamanan. Helm yang berstandar, bukan hanya sekedar. Salah satu faktor penyebab kematian orang yang dibegal itu adalah tidak pakai helm. Ketika dihantam pakai balok kepalanya, langsung ke kepalanya dan pecah. Kalau pakai helm, mungkin masih bisa terselamatkan. Apa yang diakibatkan? Kemudian yang boncengnya tangannya patah, masih melawan, memukul dengan menggunakan bambu. Yang paling menarik, ini penting, adalah psikologi publik. Saya bikin sayembara untuk membangunkan, kita tidak boleh takut oleh begal, begal yang harus takut oleh kita. Masa 100 orang membuat takut 100.000 orang? Gak bisa. Kita yang harus buat takut mereka. Kenapa? Pembiaran, psikologi, berbagai ragam. Maka waktu itu dalam cerita orang yang dibegalnya, waktu dia merintih kesakitan, begalnya masih ada, motor tuh lewat, cuek. Mobil pengangkut tebu lewat, truk, cuek. Bisa jadi tidak peduli atau takut. Rasa takut, kalau semua orang rasa takut, maka satu orang akan menguasai 1000 pikiran orang. Maka saya katakan kita dibalik, satu orang harus dikuasai pikirannya oleh 1000 orang. Dibalik, ini perang psikologi, disebutnya perang asimetris. Tidak cukup hanya kelengkapan senjata penangkapan, tidak. Tapi sebuah psikologi harus dibangun. Nah, apa yang akan ditimbulkan dari itu? Pertama, rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, korban pencurian, korban kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan. Itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka Gubernur Jawa Barat bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya. Ini penting. Ini penting karena psikologinya. Hari ini di rumah saya, karena lagi nunggu saya, lagi nunggu juga. Saya mau ketemu nanti jam 5. Adalah anaknya
dibacok oleh begal. Sekarang di rumah sakit biayanya sudah nyentuh 15 juta. Saya katakan, sudah saya bayar, tunggu. Ini problem, Pak. Nah, psikologi ini harus kita perangi bersama-sama. Negara harus hadir untuk menyelesaikan seluruh problem. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, Pak. Ini saya khusus pada jajaran Direskrim Direskrim Sus, kemudian Dir PPA, Pak. Ini mohon maaf, terjadi sepanjang sejarah, Pak, dalam kehidupan bernegara. LC asal Jawa Barat, jujur aja, LC ini banyak dari Jawa Barat, kita akui. Mungkin banyakan jebolan dari Bandung gitu dulu. Dulu dari Bandung mungkin sudah agak lama, mukanya terlalu sering dikenal, akhirnya biar menjadi yang baru pindah ke Maumere. Nah, di Maumere itu saya dan teman-teman PPA menjemput hampir berapa, Bu? 9 ya? Hah? 12, Pak. Dan pertama terjadi adalah pemilik tempat hiburannya dipidanakan, ditahan oleh Polres Kupang ya, Polres Maumere, sekarang berproses di pengadilan. Kemudian saksi-saksinya diantar dari sini ke sana, walaupun kepala dinas saya harus nungguin saksinya lagi bobok dulu di Tangerang. Nggak mudah Pak Ketua ngurus yang begitu, Pak. Harus sabar, Pak. Nanti biar Pak Ketua yang urus, menebus dosa masa lalu itu. Nah, ini adalah bagian concern dari negara. Orang di luar negeri korban perdagangan orang. Kita jemput balik, kita biayai oleh APBD, Pak. Kita jemput. Kenapa? Kita hanya ingin satu katakan, HD goreng itu adalah anak kandung Jawa Barat. Maka gubernur bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya. Ini, Bro. Jadi, ini concern kita, sehingga mulai saat sekarang dan ke depan, kita akan terus memberikan stimulus, dukungan moral dan material, kalau memang sangat diperlukan, terhadap operasi ini, Pak Kapolda. Dan operasi ini harus terus dilakukan, expose-nya dalam setiap bulan, dan saya harapkan berputar, tidak di Polda saja, nanti geser ke Garut, kemudian geser ke wilayah Bogor, geser ke wilayah Cirebon, sehingga efek kejutnya memiliki efek yang cukup kuat bagi masyarakat. Dan untuk teman-teman ojol, saya nanti akan bikin nomor khusus yang langsung bisa WA dan operasi. Teman ojol ini memiliki fungsi Siskamling. Kenapa? Hanya ojollah yang melotot 24 jam. Kemarin saya sudah kasih hadiah tuh 25 juta sama yang Shopee Food yang menggagalkan anak yang bawa senjata tajam untuk tawuran. Jadi nanti ojol tetap, jadi kalau ojol bisa nangkap maling, nangkap begal, dan tidak mengalami penyiksaan, dikirim dalam keadaan utuh ke Polda, langsung, Pak. Besoknya ketemu saya kasih hadiah, Pak. Gitu. Tapi jangan salah terka, orang mau nganjang dianggapnya begal, jangan. Kan gitu loh. Termasuk juga khusus untuk tramadol, Pak Kapolda, rakyat yang melaporkan rata-rata diam-diam dan dalam keadaan gemetar. Saya sudah 2 bertemu dengan saya, badannya begini. Kemarin yang di Cimahi sudah speak up, nih sore ini saya panggil. Begini, Pak. Kenapa? Rata-rata yang menemukan tramadol dan berani melaporkan mengalami ketakutan dan teror mental. Dan saya katakan, yang nerornya mari kita hadapi bersama-sama. Ini untuk itu semoga pertemuan hari ini memiliki spirit yang sama, bahwa kita ingin Jawa Barat gemah ripah repeh rapi, sepi paling, tunggang begal, towong rampong. Intinya adalah bebas dari kejahatan. Udah ucapkan terima kasih. Ini berbaris motor-motor yang mungkin nanti kembali kepada pemiliknya, kemudian mobil-mobil kembali pada pemiliknya, kecuali mobil yang mengalami pemalsuan identitas.
Kemudian pada semuanya saya ucapkan terima kasih jajaran media yang memberikan supporting, dukungan, dan kita sama-sama bahwa perang melawan kejahatan adalah perang psikologi, perang melawan kejahatan adalah perang opini. Karena perang psikologi dan perang opini ngajak pada semuanya, orang boleh berasumsi, orang boleh berteori, orang boleh menggunakan landasan-landasan normatif dalam bicara, tapi praktek di lapangan itu berbeda. Coba sekali-kali lewat dilempari batu, kemudian dibegal. Bagaimana rasanya? Nah ini berbeda Pak. Jadi orang yang tinggal di atas beda dengan yang setiap hari hidup dengan masyarakat. Cara berpikir dan cara bertindaknya sangat berbeda. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang mengkritik saya, memberikan sayembara begal. Dianggap itu seolah-olah bertentangan dengan jajaran Polda Jabar, bahwa itu bagian dari sinergitas kita dalam memerangi kejahatan. Satu jengkal tanah pun di Jawa Barat tidak boleh ada kejahatan, karena Jawa Barat hari ini dipimpin Kapolda yang jawara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah atas sambutan yang telah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, Kapolda selaku Jawara, dan Kang Deddy bapaknya Jawara, Bapak Aing katanya. Kita berikan tepuk tangan dan kami akan mengundang kepada Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, untuk dapat menuju ke area pemusnahan barang bukti yang tentunya pada kesempatan kali ini yang pertama berkenan untuk menuju pemusnahan barang bukti knalpot non standar. Total keseluruhan knalpot non standar hasil penindakan terhadap pelanggaran berjumlah 9.128 knalpot yang tentunya saat ini secara simbolis akan dihancurkan knalpot non standar dengan menggunakan alat yang tentunya kita saksikan bersama, yaitu Essential Portable. 9.128 knalpot saat ini akan dimusnahkan, dan secara simbolis kali ini akan dilakukan pemotongan oleh Gubernur dan Forkopimda dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kali ini pemotongan knalpot standar telah dilaksanakan sebagai tanda pemusnahan barang bukti knalpot non standar yang akan dihancurkan di depan Bapak dan Ibu menggunakan stone walls. Silakan teman-teman media, di mana kali ini akan dilakukan pemusnahan 9.128 knalpot non standar dimusnahkan menggunakan Essential Portable. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Gubernur bersama Forkopimda untuk dapat menuju ke area pemusnahan barang bukti minuman keras. Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, di mana kali ini adalah beberapa minuman keras yang berkenan nantinya dimusnahkan sebanyak 25.000 botol minuman keras. Berkenan untuk diambil dengan berbagai merek dengan harga yang sangat luar biasa. Namun Polri bersama instansi terkait saat ini telah berhasil menyita 25.000 botol minuman keras. Selanjutnya berkenan dihancurkan secara simbolis dengan melemparkan botol minuman keras yang nantinya akan dilanjutkan pemusnahan menggunakan stone walls. Baik Bapak dan Ibu segenap hadirin tamu undangan, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama menyaksikan pemusnahan minuman keras agar Jawa Barat terhindar dan bersih dari minuman keras. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah dan kita saksikan bersama saat ini operator dari stone walls akan memusnahkan 25.000 botol minuman keras agar Jawa Barat bersih dari minuman keras.
Selanjutnya berkenan kepada Bapak Gubernur untuk dapat meninjau di area meja senjata tajam. Polda Jabar berhasil menyita ratusan senjata tajam dan kali ini di hadapan Bapak melintas para begal-begal yang sangat meresahkan dan mengancam jiwa manusia. Bapak Gubernur Jawa Barat yang kami hormati, saat ini kita saksikan bersama pula para begal-begal yang sedang menghadapi proses hukum di Polda Jawa Barat. Nampak di hadapan Bapak Gubernur senjata tajam, pistol yang berhasil disita oleh Polda Jawa Barat dan jajaran. Apabila dihadirkan jumlahnya tidak sedikit. Ratusan senjata tajam berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ini adalah para begal yang sedang menghadapi proses hukum di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Gubernur untuk meninjau barang bukti narkotika yang nantinya pula akan dihancur leburkan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Gubernur kali ini untuk dapat meninjau area di mana ini adalah barang bukti narkotika. Terlebih dahulu dimohon kesediaannya menggunakan alat pengaman diri, yaitu menggunakan sarung tangan dan tentunya masker. Bapak Gubernur, kami sampaikan bahwa di hadapan Bapak Gubernur ini adalah berbagai jenis narkotika yang telah disita, yaitu narkotika jenis sabu berjumlah 1.718 gram, ganja 2.917 gram, inek 612. Berkenan kepada Bapak Gubernur kali ini untuk mengambil narkotika secara acak, di mana merupakan metode sampel random untuk memastikan representativitas sampel. Kami mohon kesediaan Bapak Gubernur dan Forkopimda untuk mengambil sampel manapun juga. Ya, dan saat ini setelah diambil oleh Bapak Gubernur dapat diberikan kepada petugas dari Balai POM untuk dilakukan pengujian dan pembuktian atas apa yang diambil oleh Bapak Gubernur dalam barang bukti narkotika yang diambil secara acak. Dan nantinya petugas dari Balai POM akan menyampaikan hasil pengecekan yang sudah dilakukan. Apakah hasilnya negatif atau hasilnya positif? Petugas untuk dapat menyampaikan hasil dari pengujian. Menggunakan test kit, di mana prinsipnya itu reaksi warna. Jadi di dalamnya ada reagen. Pada saat sampelnya dimasukkan bereaksi dengan reagen, nanti menimbulkan warna. Apabila warnanya biru berarti sampelnya dapat disimpulkan positif sabu atau metamfetamin gitu. Baik, setelah dilakukan pengujian, berkenan kepada Bapak Gubernur dan Forkopimda untuk kembali mengambil barang bukti narkotika. Dan tentunya saat ini Bapak Gubernur tengah menuju kepada alat pemusnah yang disediakan oleh BNN. Ini merupakan alat insenerator yang akan memusnahkan barang bukti narkotika berbagai jenis. Kami sampaikan ke hadapan Bapak Gubernur dan seluruh tamu undangan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat beserta jajaran telah berhasil menyita berbagai barang bukti narkotika. Yang telah dilaksanakan kali ini pemusnahan barang bukti. Apabila dinilai dengan rupiah totalnya yaitu 20 miliar lebih. Dan Polda Jawa Barat telah berhasil menyelamatkan 3
jiwa. Kami mohon siapa? kepada teman-teman wartawan Siapa? untuk memberikan kesempatan. Asal mana? Bandung, Kasusnya apa? Ramadol, Ramadol. Kamu jualan? siapa? Di mana jualannya? Saguling, Barangnya dari mana? Aceh, Barangnya dari Aceh, Aceh. Kemudian ini Wahyu, asal dari Aceh, asal Aceh. Kasusnya obat pak, obat-obatan. Jualannya di mana? di Cimahi pak, Di Cimahi. Ketangkap. tangkap pak, Berapa jualnya per 3 butir? sebutirnya 5.000 pak, Sebutir 5.000. Yang punya barang siapa? si bos pak, Bosnya siapa namanya? orang Aceh juga pak, nggak kenal tapi, Itu rata-rata begitu. Bilangnya nggak kenal sama bosnya. Itu. Ini Raihan Pak, asal Sukabumi, kasusnya disuruh ngambil sabu Pak. oleh siapa? Gak tahu Pak, di dalam orang dalam. Orang dalam mana? Gak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Ini Sutia pak, asal Cibiru, Cibiru. Cibiru itu kabupaten mana? Cibiru pak, Cibiru. Oh, kasusnya Sabu, sabu. Kamu nganter barang atau gimana? lagi tempel pak, Hah? lagi masang Masang di mana? di Cibiru, Di Cibiru. Ketangkep. ya pak, Yang nyuruh masang siapa? teman pak, Namanya siapa? Rudi, Temennya udah kena? udah pak. Udah. Ya. Masih. Oke. Masih. Selanjutnya Bapak Gubernur Jawa Barat, kali ini di sisi kanan Bapak adalah barang bukti roda 2 sejumlah 1016 unit dan roda 4 nantinya di halaman depan berada di area depan 12 unit. Dan kali ini Bapak Gubernur berkenan untuk dapat menyapa di mana petugas menginput data hilang temu kendaraan Polda Jawa Barat. Untuk BP sekarang izin kendaraan R2 total 928 kendaraan, jumlah terlapor 123, jumlah sajam 21, jumlah CNP ada 2. Ini antara motor yang ada dengan yang lapor hilang sudah mulai truk nggak? Ini kehilangan barangnya ini. Siap. Sudah. Siap. Ada berapa yang sudah sama? Siap, kalau untuk sekarang masih menunggu yang datang untuk konsul, untuk mencari kendaraannya. Kalau ada orang yang datang sini, kami untuk samakan sesuai data yang kami terima izin. Kalau yang lapor dicantumkan nggak nomor rangkap? Siap, dicantum ada ya. Siap. Sekarang kan berarti yang tertangani pun menjadi barang bukti nomor rangkanya Siap. ada. Nomor rangka, nomor mesin, serta nomor polisi. Berarti kan sudah bisa kelop di situ ketahuan yang kehilangan. Siap. Terima kasih Bapak Gubernur telah meninjau pusat informasi hilang temu dan ini dapat diakses pula oleh masyarakat dengan mudah, cepat, di mana masyarakat yang merasa kehilangan dapat langsung mendapatkan informasi. Selanjutnya pada kesempatan kali ini Bapak Gubernur bersama Forkopimda berkenan untuk dapat menyerahkan kendaraan kepada masyarakat. Benar. Dulu motor hilang. Di mana dibegalnya? Cirebon pak, Cirebonnya di mana? Cirebon Kabupaten, Motornya, tapi luka nggak yang dibegalnya? luka sedikit cuman alhamdulillah masih selamat. Selamat, cuman motornya yang keambil. Sekarang motornya ketemu Siap, ketemu. di sini. Oh, jadi hilang motor dapat sembako. Iya, nggak tahu. Oh iya, hilang motor. Punya bensin pulangnya nggak? Iya. Aduh, tepuk tangan untuk Bapak Aing. Ternyata kehilangan motor dapat sembako dan uang tunai dari Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Gubernur untuk dapat menyerahkan kunci serta surat-surat bahwa rangkaian kegiatan ini terlebih dahulu diverifikasi di mana pemilik kendaraan harus menghadirkan BPKB dan dilaksanakan cek fisik terlebih dahulu. Gojek boleh angkat tangannya? Ya, ini hilangnya di mana? Di Holis Pak, Di daerah Holis. di daerah Hilang di begal. di pembiusan dan pembegalan Pak. Yang di bios siapa? Suami saya Oh, di bios. Yang biosnya laki apa perempuan? Pak. Laki-laki biasanya di biosnya perempuan.
terbius. Ya, tapi selamat. Ya. Motornya hilang. Sekarang motornya udah balik. Utuh nggak motornya? Utuh. Nggak ngojek berapa bulan? 3 hari. Oh 3 hari aja. 4 hari. Ya. Oh berarti cepet dong baliknya. Ketemuin sama saya sama teman-teman ojek online, Pak. Oh 3 hari biasanya dapat berapa? 3 hari. Udah kasih 1 juta sama saya. Lang kasih lang. Alhamdulillah, makasih bapaknya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Gubernur. Tentunya secara simbolis kembali diberikan kunci beserta surat-surat. Lakukan pencurian dengan kekerasannya di mana? Kurang tahu saya tempatnya Pak, di Sumedang. Oh di Sumedang. Melakukan pencurian dengan kekerasannya di Sumedang. Siap. Korbannya diapain? Ibu-ibu diambil tasnya Pak. Dianiaya enggak? Enggak Pak. Enggak. Namanya siapa? Kurang paham Pak. Nama siapa? Nama saya Gunawan Pak. Asal mana? Lampung Pak. Asal Lampung. Ini siapa namanya? Namanya Joni Saputra Pak, Joni Saputra. Asal mana? asal Lampung. Asal Lampung. Kasusnya apa? Curas Pak. Pencurian kekerasan. Dianiaya enggak? Tidak Pak, cuma ambil barangnya saja Pak. Diambil barang. Berapa kali nyuri? Baru ini Pak. Oh biasanya ngakunya baru terus. Iya. Ini siapa? Emat Pak. Asal mana? Lampung. Asal Lampung. Kasusnya apa? Curas Pak. Curas. Diapain korbannya? Diambil aja Pak duit. Duitnya berapa duit diambil? 32. Udah berapa lama di sini di Jawa Barat? Baru 2 mingguan Pak. Oh 2 mingguan. Sengaja dari sana ke sini. Iya Pak. Rombongannya berapa orang? 6 Pak. 6 orang. Ini? Nama siapa? Aan Pak. Siapa? Aan Pak. Aan. Asal mana? Lampung Pak. Lampung. Ini satu rombongan. Sama Curas juga. Pak. Ini? Nama Pak? Ya, namanya siapa? Yudi Antariksa Pak. Oh, berarti dari planet Mars. Kan antariksa. Iya kemungkinan. Asal mana? Lampung Pak. Asal Lampung. Kasusnya apa? Curas Pak, izin Pak. Yang keberapa ini? Yang kedua Pak. Yang kedua. Dulu pernah curasnya di mana? Dulu di di Depok Pak. Oh, dulu di Depok. Ikut sama rombongan siapa? Dulu teman-teman dari Palembang Pak. Oh, teman-teman Palembang. Ini? Chandra Medika Lingga Pak. Oh, dari mana? Dari Lampung Pak. Oh, Lampung. Kasusnya apa? Ngambil motor Pak. Di mana? Di parkiran Pak. Di mana parkiran mana? Di Sumedang Pak. Oh, Sumedang. Udah berapa lama di sini? Baru Pak. Berapa bulan? Baru 1 minggu belum nyampe Pak. Oh, 1 minggu lu nyampe. Dari sana berangkat ke sini. Iya Pak. Ikut rombongan siapa? Sama orang 3 Pak. Yang ngajak siapa? Nggak ada Pak. Ini gengnya ini. Bertiga. Oh, ini yang tadi beda lagi gengnya. Oh, 6 orang. Ini siapa? Pani Darmawan Pak. Dari mana? Dari Lampung Pak. Gengnya berapa orang? 3 Pak. 3. Nyuriinnya di mana? Di Sumedang Pak. Sumedang. Ini Elisa Pak. asal mana? Lampung Pak. Oh, nyurinya di mana? Di Sumedang Pak. Ini Joko Pak. asal mana? Lampung. Oh, nyuri apa? Motor Pak. Ikut rombongan siapa? Oh, ini 1 bertiga. Ini? Garut Pak. Hah? Garut. Siapa? Garut. Heru asal mana? Garut Pak. Orang Garut. Garutnya mana? Jongbong Pak. Maling di mana mana? Meser motor Pak. Hah? Oh, kamu penada? Penada apa memang kamu butuh yang kayak kasus Garut dulu pernah? Karena dulu di kasus Garut ada yang nyuri kemudian dijual di media sosial, yang belinya itu memang benar-benar nggak ngerti dan akhirnya kan dibebaskan. Kamu memang ngerti? Ya Pak. Kamu biasa nada motor curian? Enggak Pak. Saya cuman disuruh Pak. Sama siapa? Sama ada yang di mobil Pak. Hah? Ada Disuruh sama siapa nadahnya? apa namanya? Bagas Pak. Bagas. Nanti barangnya mau dijual kemana? Ke Garut Pak. Ke Garut. Kamu bagian beli? Oh, antar jemput. Jokinya, kebagian berapa? 300 Pak dari 1 unit. 1 unit 300. Kamu sudah kebagian? Udah Pak. Aduh, aing mah rugi sih mah di 300 sudah tahan. Oh, gitu ya. Pamajikan aya, Iya Pak. budak aya. Iya Pak. Berarti istri kamu sekarang kehilangan orang yang berusahanya. Iya Pak. Anak kamu kelas berapa? Baru masuk SD Pak.
Ya, masuk SD ya. Saya minta alamat kamu ya. Nanti minta alamatnya Pak Kapolda. Karena bagaimanapun walaupun suaminya penjahat, anaknya tidak berdosa. Walaupun suaminya berjahat, istrinya tidak berdosa. Nah, ketika suaminya ditahan, istrinya juga tidak ada yang ngasih makan, bisa jadi istrinya berbuat jahat atau melakukan hal lain. Ya, nanti saya cek istri kamu ya. Ya. Ya, naon? Ayeuna arek balik di moal. Mau apa? Arek jadi penadah di moal. Pak kapok. Kapok? Ah, kapok teh ayeuna. Engke lamun masuk LV kamu mau latihan lagi nggak? Enggak, Pak. Kadang-kadang suka ada latihannya. Enggak ya? Ya, bilang sama istrinya, sama anak-anak minta maaf. Ya, untuk istri saya sama anak saya minta maaf. Istrinya nama siapa? Mayas, Pak. Alamat? Di Garut, Pak. Desa? Salakurai. Desa apa? Desa Salakurai, Kampung Cikareo. Nanti saya mau mengundang istrimu ya. Ya, kamu ditahan, istrimu harus bisa makan. Ya, tanggung jawab gubernur ini. Ya, makasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya pada jajaran Polda Jabar, Polres dan Poresta di seluruh Provinsi Jawa Barat yang memiliki kinerja yang sangat tinggi terhadap apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Kegelisahannya adalah masyarakat kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan rasa nyaman, anak-anaknya terlibat dalam narkoba, obat-obatan terlarang, pakai knalpot brong, yang hari ini ada upaya untuk secara sistemik memerangi seluruh kejahatan itu. Dan kejahatan ini harus diperangi secara bersama. Jajaran polisi saja tidak cukup, TNI saja tidak cukup, Satpol PP tidak cukup, Dinsub tidak cukup. Harus semua masyarakat memiliki nyali yang sama bahwa kejahatan ini harus diperangi. Ya. Iya. Sebenarnya sudah lama saya menanganin itu. Saya terbiasa kan warga mengadu dalam setiap hari ke rumah. Pernah ada kasus korban begal, matanya keluar sini. Mereka tidak sanggup untuk berobat. Dari situ saya ngambil keputusan, bahkan sudah dibuat surat edaran ke seluruh rumah sakit, tidak boleh menolak pasien, termasuk korban kekerasan. Kalau kemudian BPJS tidak menanggung, Pemprov Jabar menyiapkan anggaran yang cukup untuk mengganti biaya yang dikeluarkan. Pak Kapolda dulu. Iya. Ya, tadi Bapak Gubernur bisa langsung bertanya tadi, bagaimana jawaban yang bersangkutan ya. Ini merupakan tantangan bagi kami untuk melakukan pengembangan terhadap peredaran obat keras terlarang maupun narkotika yang lainnya. Tentunya ini menjadi tantangan dan insya Allah bahwa kami terus akan melakukan upaya-upaya pengungkapan bukan hanya sekedar para pengedarnya, tapi kepada otak-otak pelaku yang mendistribusikan dari manapun, walaupun itu lintas provinsi. Ini juga hadir di sini dari BNN juga, BNNP. Tentunya kita harus memperkuat kolaborasi kepada semua pihak. Tentunya nih. Kemudian terhadap masalah begal, ini kita memang seluruh Polda ya, sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat, karena kita melakukan penelitian sebelumnya dan juga masukan semua pihak, termasuk arahan Bapak Gubernur. Inilah keresahan-keresahan masyarakat, kita harus menjawab. Bagaimanapun caranya, apapun langkah-langkahnya, kita harus perkuat kolaborasi dengan semua pihak. Kita lawan begal, kita lakukan penegakan hukum, ya. Namun juga bagaimana kita membangun strategi untuk membuat wilayah Jawa Barat ini menjadi wilayah yang aman, nyaman untuk semua, baik warga Jawa Barat maupun siapapun yang ingin berdatangan di Jawa Barat. Ya. Betul. Betul. Ya, memang kami membangun ya bersama-sama aliansi ojol untuk masuk ke dalam sabuk Kamtipas. Jadi bekerja sama seperti yang disampaikan Bapak Gubernur tadi.
ojol inilah satu-satunya ya yang siskamplingnya 1 kali 24 jam. Jadi ibaratnya sambil bekerja kita harapkan beliau-beliau ini ojol yang ada di semua wilayah Jawa Barat, saya pikir semua Indonesia pasti memahami itu, bisa bersama-sama minimal memberikan informasi tentang adanya kecurigaan-kecurigaan yang mereka lihat, yang mereka rasakan, ya. Mungkin ini bisa sebagai kerjasama yang kuat antara kami kepolisian, semua stakeholder memanfaatkan operasional ojol ini. Ya, makanya tadi Bapak Gubernur juga menyampaikan, sebetulnya di ojol juga ada 110 harus nempel, siap kapanpun, melihat manapun, bahkan kalau mereka harus membela diri, ya kita akan bantu para ojol itu dengan menempatkan unit reaksi cepat dimanapun di titik-titik rawan dan bisa mengcover. Kalau Pak Gubernur sampai itu rayonisasi ya Pak Gub ya, rayonisasi semua, rayonisasi per kabupaten, kota madya, bahkan cover wilayah juga, provinsi juga kita akan lakukan itu untuk membantu kerjasama ini saling menguatkan satu sama lain. Ya. Dari Polda ini adalah kami kewajiban. Kalau kami polisi tidak perlu dikasih reward. Rewardnya hanya penghargaan saja. Yang dapat reward ini yang seharusnya adalah masyarakat yang berkontribusi terhadap Kamtibmas. Kapolda juga akan memberikan bersama-sama dengan Pak Gubernur dalam bentuk lain. Tapi kalau anggota polisi tidak ada reward dalam bentuk material. Ya, karena merupakan tugas dan tanggung jawab. Wajib kalau mereka membiarkan, itu malah kita evaluasi. Ya. Iya, pokoknya gini, sayembara itu tidak ada akhirnya. Karena itu adalah reward terhadap warga yang punya partisipasi, memberikan dukungan terhadap aparat dalam penyelesaian problem kejahatan, termasuk yang tadi pembakaran dan sejenisnya. Karena kita ini, masyarakat kita ini perlu dipacu adrenalinnya. Sudah lama warga kita ini agak tertidur. Sehingga kita sekarang membangkitkan kembali semangat untuk menjaga kampung dan kemudian menjadi jawara. Oke, terima kasih. Ini tadi juga kami laporkan kepada undangan Pak Gubernur sama Forkopimda lainnya. Program yang sedang kita siapkan adalah mendorong partisipasi orang tua. Iya. Saat ini kan yang kita lakukan partisipasi pemerintah. Iya. Tapi partisipasi orang tua, partisipasi guru, partisipasi para tokoh mengingatkan para orang tua dan anak-anak remaja. Partisipasi guru mengingatkan anak-anak didiknya di sekolah, mengingatkan semua itu semuanya. Jadi nanti kita akan launching ke depan program orang tua atau wali pemanggil, di mana orang tua kita dorong untuk peduli kepada keberadaan anak-anaknya pada jam-jam yang harusnya istirahat, harusnya belajar, mereka masih di luar. Tapi kita juga mendorong orang tua menghubungi pihak kepolisian atau aparat gabungan yang kita siapkan tadi, apabila anak-anak remaja jam sekian, jam-jam tertentu tidak pulang dan tidak belajar, maka kami akan membantu mencarinya, mengantar di rumahnya. Itu aja. Ya, itu jelasin ya, bahwa di Jawa Barat itu sejak setahun yang lalu, setiap orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah itu menandatangani kontrak perjanjian. Di dalamnya adalah anaknya tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9. Tidak menggunakan kendaraan bermotor apabila belum punya syarat izin mengemudi, tidak menggunakan knalpot brong, tidak merokok, tidak minum minuman keras, itu ada tuh. Dan konsekuensinya di situ orang tua menandatangani, apabila melanggar maka bersedia mengundurkan diri dari sekolahnya. Sudah ada tuh, Pak. Kalau bisa Pak Gub juga orang tuanya jangan memfasilitasi. Ya, orang tua. Ya, gitu. Terima kasih. Ya. Cukup ya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara doorstop telah Oh, itu selesai. bulan Mei terjadinya. Itu bulan Mei dan sudah ditangani, di rootnya sudah datang ke rumahnya dan sekarang sudah diobati. Jadi peristiwa bulan Mei. Saya tadi udah jawab.
Ya. Baik, kami mengaturkan terima kasih. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sempat beredar bahwa pernyataan Kang Deddy Mulyadi bahwa pembegal yang ada di Jawa Barat itu berasal dari Lampung, kawan-kawan. Kemudian saya mendapatkan video juga di sosial media, tetapi saya tidak tampilkan di sini karena saya lupa ketika mencari, saya tidak ketemu lagi, lupa menyimpannya. Itu ada warga Lampung yang tidak terima bahwa pembegal yang ada di Jawa Barat itu berasal dari Lampung, kawan-kawan. Ada yang tidak terima rombongan Lampung, kawan-kawan. Akhirnya dari sini terbuktilah ketika Kang Deddy Mulyadi mengintegrasi integrasi entah apalah, bertanya-tanya ke pelaku itu soal mereka berasal dari mana sih. Akhirnya terjawablah, mereka berasal dari Lampung. Ada beberapa orang dari Lampung, kawan-kawan. Bahkan ada yang menyebut bahwa ya ada berapa kelompok, ada 2 kelompok. Kedua lagi yang saya suka dari Kang Deddy Mulyadi itu ketika bertanya kepada pelaku, punya keluarga enggak? Punya. Akhirnya kan gara-gara kepala keluarganya itu dimasukkan di penjara karena proses hukum, kan karena seperti itu akhirnya keluarga dan anaknya, istri dan anaknya ini nggak ada yang mencari duit, kawan-kawan. Nggak ada yang mencari duit, dan bisa jadi istrinya secara terpaksa mencari duit untuk menafkahi keluarganya, kawan-kawan. Karena tidak ingin seperti itu nih, karena rasa kemanusiaannya. Bukan membela pelaku, tapi karena rasa kemanusiaan. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi membantu membantu pelaku, keluarga pelaku, kawan-kawan. Di situ kita telah saksikan bersama-sama bagaimana videonya, dan keluarga pelaku ini akan diundang oleh Kang Deddy Mulyadi kalau nggak salah nanti di Lembur Pakuan, kawan-kawan. Kemudian ada lagi si pihak korbannya dicuri, kemudian diberi sembako, diberi uang oleh Kang Deddy Mulyadi. Mengapa seperti itu? Karena Kang Deddy Mulyadi melihat sisi kemanusiaannya ya, bukan apa yang dia lakukan, bukan apa yang mereka lakukan, kawan-kawan. Mungkin dari sini ada banyak perdebatan gara-gara Kang Deddy Mulyadi membantu keluarga pelaku ini ya. Perdebatan, wah ini Kang Deddy Mulyadi bagaimana nih, kok bisa gini, kok pelaku dibela dan lain sebagainya. Nah, saya tegaskan di sini bukan membela, tapi melihat dari sisi kemanusiaan. Yang berbuat kejahatan, suaminya, anaknya tidak, istrinya tidak, kawan-kawan.